Gue nggak tahu apa kalau semua sadar atau kagak gitu ya, tapi lu nggak sih dari setiap video ngopi yang pernah gue buat yang ngomongin soal kebijakan pemerintah gitu ya, gue jarang banget ngomongin soal program makan bergizi gratis dibandingin sama teman-teman gue gitu ya, kayak misalnya Kafein dia udah sering banget ngebahas, Andri dia udah sering banget ngebahas, Gudang Waifu dia udah pernah ngebahas gitu ya. Kenapa gue baru sekarang? Karena basically terlalu banyak yang bisa dibahas. Sampai pada akhirnya gue takut kalau gue bahas terus jadi series anjir. Dan gue sampai sekarang sebenarnya masih mencari pengakuan gitu ya, mencari pembenaran. Kenapa gue jarang banget ngelihat berita-berita bagus atau video-video organik dari penerima MBG gitu ya, kalau misalnya mereka tuh sangat amat senang dikasih makan sama negara. Ini program yang mulia loh, niatnya tuh bagus banget. Tapi entah kenapa gitu ya, berita-berita yang gue terima terkait ada MBG itu selalu aja ngebuat gue mikir apakah ini perlu dilanjutin atau kagak gitu. Itu yang gue pikirin sampai sekarang. Makanya gue kayak oke, gue tahan dulu. Mungkin ada nih video 1-2 tiba-tiba muncul di TL gue, gila, makasih Pak Prabowo dikasih makan gitu. Tapi setiap kali gue dapat berita baik ya itu pasti pengakuan dari pemerintah. Kayak di video ngopi ini kita bakal coba ngebahas tentang beberapa hal terkait adanya makan bergizi gratis yang mungkin aja gitu ya menarik untuk didiskusikan. Kayak misalkan berita tentang dapur fiktif MBG kan. Terus habis itu berita tentang dapur yang dikuasai anggota DPRD ya, diduga. Terus kemudian polemik anggaran pendidikan yang dipakai untuk makan bergizi gratis. Terus habis itu berita tentang kompilasi keracunan yang udah disampaikan sama akun Twitter Kak Oki Mandasari. Lalu ini yang agak sedikit plot twist dan juga mind blowing, tanggapan dari Menteri Keuangan yang baru terkait evaluasi makan bergizi gratis. Gue nge-expect ini bakalan muncul gitu dari pendapatnya Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ya, yang ngebuat gue pada akhirnya ngebahas ini di video ngopi adalah berita dari Pemkab Gunung Kidul yang bakal mengalihkan anggaran MBG ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini ironi banget. Kenapa? Kalau misalkan lu lihat berita yang ini, di mana katanya MBG pakai hampir setengah anggaran pendidikan ya. Kalau misalnya gue baca beritanya tuh 44,2% anggaran pendidikan itu dialihkan menjadi MBG. Terus ada satu daerah yang tiba-tiba mengalihkannya lagi dari MBG ke pendidikan. Ini ironi banget, kayak ini sebenarnya uang pendidikan diganti ke MBG, diganti lagi ke pendidikan. Jadi lucu banget gitu loh. Tapi baru-baru ini ya, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu banyak banget berita tentang keracunan makan bergizi gratis ya. Terhitung di bulan September 2025, totalnya katanya udah ada 5.360 anak keracunan. Oke. Terus kemudian beberapa pakar menyebutkan kalau misalnya MBG itu didesak untuk dihentikan, bahkan ya dievaluasi total gitu loh. Soalnya udah banyak anak-anak yang pada akhirnya mengalami hal yang buruk. Padahal niatnya bagus ya nggak sih, buat memberikan makan, memberikan nutrisi, terus abis itu biar mencegah stunting dan segala macam. Tapi dalam kenyataannya ternyata penerima bisa punya potensi keracunan. 1-5 orang yang keracunan harusnya bisa jadi sinyal untuk evaluasi, tapi ini sampai 5.360 anak loh ya. Kalau misalnya dibandingin sama jumlah penerima yang katanya udah bisa sampai 5.500.000, mungkin 5.000 tuh terlihat kecil. Tapi ini nyawa manusia. Nyawa manusia nggak bisa langsung dirubah menjadi angka atau data statistik gitu loh. Ada kehidupan yang mereka harus lakuin di satu angka ini. Dan menurut gue berbahaya kalau misalnya pada akhirnya pemerintah hanya ngelihat dari eagle view aja. 5.360. Jangan sampai ya naujuba menjalik ada kasus sampai merenggang nyawa gitu ya. Terus kemudian baru pemerintah evaluasi. Apa bedanya anjir kinerja kayak gitu sama kinerja orang yang coba buat memperbaiki jalan, nunggu ada orang yang kecelakaan dulu gitu baru abis itu diperbaikin. Masa iya sih? Ya. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, yang lebih ngebuat mirisnya lagi adalah ya dalam susunan MBG-nya sendiri itu ada berita-berita yang kurang mengenakan. Ya, kayak misalkan berita tentang 5.000 dapur MBG yang diduga fiktif, tak ada bangunannya. Ini disampaikan langsung dari anggota DPR atau DPRD gitu. Nah ini diungkap anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional. Dalam rapat, Nur Hadi juga mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN. Dan ada lagi berita kayak dapur MBG diduga dikuasai anggota DPRD, Trans Indonesia, jatah rakyat kecil jangan dimakan. Ini yang paling fuck up gitu ya. Kalau misalnya lu nggak bisa ngeliat bigger picture-nya kayak gimana, ini semua berkutat
dalam anggaran pendidikan. Ya. MBG itu katanya hampir setengah pakai anggaran pendidikan. 44% ini disampaikan sama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Yang mana beliau menilai katanya Presiden Prabowo lebih memilih mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis ketimbang menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi soal sekolah tanpa pungutan biaya. Beliau bilang sebanyak 44,2% anggaran dialihkan untuk MBG, bukannya melaksanakan putusan sekolah gratis. Ini jelas menabrak konstitusi. Ya. Lo tau gak kenapa orang-orang pada pengen jadi mitra MBG selain ingin membantu pemerintahan gitu ya? Karena ingin mencari untung juga. Ya kali cuman jadi kayak badan amal gitu, gak ada untung sama sekali. Pasti nyari untung dong, tapi apakah boleh nyari untung itu? Ya jelas boleh. Tapi dengan fakta kalau misalkan ada yang keracunan dan ini setengahnya dipakai dari anggaran pendidikan, gue gak tahu apakah ini etis atau kagak gitu loh. Ya ada orang yang ini ya nge-screen capture berita tentang anggaran pendidikan beberapa dapur MBG. Suri menambahkan anggaran untuk 828 dapur tersebut senilai 8,2 triliun. Rinciannya tiap dapur akan mengelola anggaran 45 juta per hari atau 1 miliar per bulan. Kurang lebih 1 tahun untuk 828 unit sekitar 8,2 triliun. Bayangkan setiap hari itu 45 juta. 1 bulan 1 miliar 1 dapur. Anggaran ini yang seharusnya dipakai untuk ya perbaikan sekolah ataupun itu gitu ya, malah dipakai untuk membuat lowongan pekerjaan. Yang notabene nanti kalau misalnya di Pilpres kemudian Pak Prabowo nggak kepilih gitu ya, ini MBG kita nggak tahu nasibnya kayak gimana, apakah ada atau kagak gitu loh. Ini rentan banget soalnya. Ini menurut gua kesalahan yang gimana ya, yang harusnya dihindari gitu loh. Dan orang-orang harusnya ngerti gitu. Anggaran pendidikan dipakai buat usaha untuk orang-orang jadi kerja gitu ya. Nanti kalau misalnya MBG gak ada, orang-orang jadi gak kerja, orang-orang jadi nganggur lagi, malah nyalain ini kemana anggaran, padahal itu harusnya anggaran buat mencerdaskan anak untuk sekolah gratis gitu loh. Gue gak paham nanti horornya gimana kalau misalnya pada MBG ini gak dijalanin gitu. Tapi kalau misalnya dijalanin malah ada potensi keracunan dari 10.000 orang gitu ya. Mungkin 9 atau 10 orang diantaranya ada potensi kena gitu loh. Ini berita bagus banget nih, Tempo, yang judulnya polemik MBG pakai hampir setengah anggaran pendidikan. Lu baca dah. Ini bagus banget. Ya. Ubaid mengingatkan kewajiban pemerintah tersebut telah ditegaskan MK melebihi 2 putusan. Menurut Ubaid, penyebutan berulang putusan itu harusnya menjadi tanda kuat bagi pemerintah untuk segera merealisasikannya, bukan justru mengalihkan hampir setengah anggaran ke program yang tidak diamanatkan konstitusi. Dia menegaskan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Konstitusi, kita tidak pernah memerintahkan makan gratis. Gak cuma satu doang orang yang berpendapat ya, pakar, tapi 2 juga, dosen ekonomi Universitas Jember Aditya Wardono. Menilai program MBG untuk penanganan stunting merupakan langkah strategis namun masih menyisakan tantangan besar pada tahap pelaksanaan. Kalau misalnya ngomongin soal stunting ya, harusnya ini dibahasnya waktu debat Pilpres ya. Soalnya Pak Ganjar sama Pak Anies pun udah bilang stunting itu sebelum orang tua itu melahirkan, bukan setelah anak udah sekolah gitu loh. Nah ini lebih lucunya lagi setelah gua baca berita dari Kompas yang bilang katanya Menko bakal alihkan anggaran MBG ke bantuan beras 10 kg jika tak terserap. Semoga anggaran yang dimaksud itu adalah anggaran MBG yang pure, bukan anggaran dari pendidikan. Karena kalau misalnya anggaran pendidikan itu dialirkan menjadi bantuan beras, itu beda cerita lagi. Nah ini semua menjadi final berita kita gitu ya. Karena ini makin lucu lagi setelah ada Pemkab Gunung Kidul yang ngalihkan anggaran pendidikan, ya anggaran MBG 12 miliar ke pendidikan ke infrastruktur. Ini mah udah kayak balik lagi anjir. Udah kayak riset factory gitu, udah kayak setelan pabrik. Ya, emang dasarnya buat pendidikan, kesehatan sama infrastruktur gitu. Ngapa harus dialihkan? Ya jadi intinya gue berharap ya, karena emang ini udah terlanjur dijalankan, semoga bisa dilaksanakan dengan sangat amat baik, nggak ada lagi yang keracunan gitu ya. Semoga mitranya bener-bener bisa memegang amanat kalau misalnya ini merupakan niat baik dari seorang presiden. Meskipun agak sedikit kurang fair gitu ya, soalnya mitra itu pasti nyari untung juga, soalnya perjanjiannya bisnis gitu loh. Jadi menurut gue diwajarkan. Nah masalahnya adalah apakah nyari untung itu sampai bisa ngebut orang keracunan atau kagak? Nah itu dia, itu yang harus diawasin. Yang paling bikin gue ngeganjel seputar MBGI adalah waktu Pilpres kemarin, seingat gue gitu ya, Mus Anais waktu jadi gubernur tuh dia juga punya MBG anjir di Jakarta.
kenapa nggak dilanjutin ya? Kenapa dia nggak ngelanjutin ke tahap nasional sampai ya jadi capres gitu ya? Apa mungkin dia ngelihat potensi ini semua bisa terjadi? Oke, kita kesampingkan itu semua, itu cuma netting gue doang. Intinya ya semoga ini semua berjalan dengan baik dan semoga nggak ada lagi yang keracunan. Sayang anggaran, saya udah banyak banget yang keluar ya. Oke, jadi gimana tanggapan kalian semua? Tolong tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang emang udah merasakan MBG dan emang pengen ngasih tau ke gue kalau misalnya program yang bagus. Silakan bisa langsung tulis segala macam pendapat dan juga ceritanya gitu ya. Siapa tahu itu juga bisa ngerubah pandangan gue terkait dari program ini. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan yaping gue sama beberapa menit. Jangan lupa buat like dan jangan lupa buat subscribe. Sekali lagi gue undur diri. Sampai jumpa.